Gelombang polemik harta warisan peninggalan almarhumah Lina Jubaidah seolah tak kunjung menemui muara perdamaian. Di satu sisi, Teddy Pardiana terus vokal menyuarakan hak-hak yang dianggapnya belum terpenuhi. Namun di sisi lain, kesabaran Sule sebagai mantan suami sekaligus ayah dari ahli waris utama tampak mulai mencapai batasnya. Alih-alih membalas dengan amarah yang meledak-ledak, Sule lebih sering melontarkan pernyataan yang tenang namun syarat akan sindiran menohok. Sang komedian papan atas ini seolah ingin mengingatkan bahwa ada etika dan harga diri yang jauh lebih berharga daripada sekedar angka-angka di atas kertas. Dari soal kemandirian hingga tanggung jawab sebagai kepala keluarga, setiap kalimat yang keluar dari mulut Sule kerap menjadi peluru yang langsung menghujam inti persoalan. Berikut adalah 5 sindiran menohok Sule yang berhasil merangkum kekecewaan sekaligus ketegasannya dalam menghadapi tuntutan warisan dari Teddy Pardiana. Gema perselisihan harta warisan almarhumah Lina Jubaidah kembali memanas, seiring dengan langkah Teddy Pardiana yang secara terbuka menuntut hak bagi putri bungsunya, Bintang. Dengan dalih menjamin masa depan sang anak, Teddy berulang kali muncul ke publik meminta bagian dari aset-aset yang kini dikelola oleh anak-anak Sule. Namun, niat yang terlihat mulia di permukaan tersebut justru memantik reaksi dingin dan penuh kecurigaan dari pihak seberang. Sule, sebagai sosok yang pasang badan untuk anak-anaknya, mencium adanya keganjilan dalam cara Teddy memperjuangkan hak tersebut. Alih-alih mendapatkan simpati, tindakan Teddy yang kerap menampilkan kondisi Bintang ke hadapan media justru berbuah sindiran menohok dari sang komedian kondang. Sule secara tersirat mengisyaratkan bahwa ada garis tipis antara memperjuangkan hak anak dan melakukan eksploitasi demi ambisi pribadi. Kini, publik dihadapkan pada dua narasi yang saling berbenturan, Teddy yang merasa memperjuangkan keadilan bagi Bintang, dan Sule yang berdiri teguh menyindir metode tersebut sebagai bentuk pemanfaatan anak demi menguasai warisan mendiang Lina. Ini secara tidak langsung dia mengeksploitasi anaknya untuk dijadikan senjata, untuk dijadikan tameng. Bahkan ngapain ke pengadilan bawa-bawa anak, kan gitu, supaya mungkin mempertemukan dengan Iki, supaya Iki luluh mungkin. Netizen juga udah paham lah masalah itu. Di saat Teddy Pardiana terus gencar menuntut bagian aset dengan alasan kebutuhan Bintang, sang komedian Sule akhirnya melontarkan pernyataan yang cukup menusuk. Bukan sekedar bantahan hukum, Sule justru menyoroti sisi kejantanan dan tanggung jawab seorang ayah yang dianggapnya mulai luntur. Bagi Sule, kasih sayang kepada anak seharusnya dibuktikan dengan peluh keringat sendiri, bukan dengan terus menengok ke belakang pada harta peninggalan masa lalu. Sindiran Sule ini seolah menjadi pengingat keras bahwa sebagai kepala keluarga, fokus utama seharusnya adalah mencari nafkah secara mandiri demi menjamin masa depan buah hati, bukan justru menggantungkan hidup pada warisan yang masih menjadi sengketa. Jangan dijadikan alat supaya si Bintang ini jadi ajang untuk supaya dia tidak mau bekerja. Itu aja sih. Pasti kita pengen tekan ekspresi. Depan estet kan disampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Malu lah laki-laki tidak bisa mengurus anak satu. Gua aja ngurus anak 6. Ya dong, jangan berbicara tidak mampu. Oh, karena Sule makan banyak duit lah, hasil kerja gua lah. Ya lu kerja lah. Kalau dibilang usaha mah udah tapi gagal, ya introspeksi. Kenapa bisa gagal? Tuhan itu memberikan rezeki ya kepada orang yang positif lah. Di saat Teddy Pardiana terus menyuarakan kekurangan dan menuntut hak waris bagi Bintang, pihak keluarga Sule justru diam-diam telah menjalankan peran kemanusiaan yang jauh lebih nyata. Sule akhirnya angkat bicara dengan nada yang syarat akan kekecewaan, sekaligus sindiran halus namun mendalam.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini, anak-anaknya, terutama Rizky Febian dan Putri Delina, tidak pernah menutup mata terhadap kondisi adik sambung mereka. Meski lahir dari pernikahan yang berbeda, anak-anak Sule secara sukarela mengulurkan tangan, memberikan bantuan materi, hingga memikirkan kebutuhan hidup Bintang. Namun, alih-alih mendapatkan apresiasi, kebaikan tersebut seolah tenggelam oleh hiruk-pikuk tuntutan harta yang terus disuarakan Teddy. Sule pun melontarkan sindiran telak, seharusnya ada rasa syukur yang lebih besar. Bagi Sule, fakta bahwa anak-anaknya mau menanggung biaya hidup Bintang adalah bukti kasih sayang yang tulus, yang seharusnya tidak dibalas dengan laporan polisi atau gugatan hukum yang tak berkesudahan. Ya harus bersyukur lah, dari dulu juga udah dibiayai itu udah alhamdulillah kalau menurut saya. Ini orang tidak bersyukur lah. Udah dibiayai juga Loh, selama 7 bulan kan gitu. Kan Iki sama Putri yang selalu ngasih Teh Putri. Dia statement gitu juga salah. Ya salah dong, yang selalu ngasih Teh Putri. Berarti lu mau dikasih dong kalau gitu. Kenapa lu nggak biayai anak lu? Biayai anak lu, itu pertanyaan menjebak sebetulnya. Menjebak dirinya dia sendiri. Kenapa yang membiayai itu cuma Putri? Dia bilang begitu ya. Nah, kamu yang bilang ya itu ya. Ya itu salah, pertanyaan begitu salah. Seharusnya ini adalah anak saya, yang harus membiayai adalah saya, bukan anak orang. Loh iyalah. Masyarakat juga udah tahu. Lah ini kesalahan dia sendiri. Menggali lubang sendiri dia. Di tengah gencarnya tuntutan Teddy Pardiana yang merasa memiliki bagian atas aset-aset tersebut, Sule akhirnya melontarkan sindiran yang menyentuh inti dari aturan hukum waris di Indonesia. Bagi Sule, persoalan ini bukan sekadar soal rasa kasihan atau kemanusiaan, melainkan soal legalitas. Sang komedian secara tersirat menyentil posisi Teddy yang dianggap tidak memiliki pijakan hukum yang kuat untuk menguasai aset mendiang istrinya. Sule mengingatkan bahwa dalam tatanan hukum, ada batasan yang jelas mengenai siapa yang disebut sebagai ahli waris dan siapa yang hanya menjadi orang lewat dalam pembagian harta tersebut. Sindiran ini menjadi penegasan bahwa di mata hukum, status sebagai suami tidak serta-merta menjadikan seseorang penguasa mutlak atas harta masa lalu pasangan, terutama jika aset tersebut berkaitan erat dengan pernikahan terdahulu. Ya kan kalau udah aset dari tadi kan nggak ada. Ya aset yang udah saya kasih itu ya saya mau monggo kan, saya udah saya kasih, saya tidak ada hak lagi untuk mengambil itu. Dan itu sudah dititipkan kepada Putri semuanya, untuk Ridwan, untuk Ferdi, kan anak-anaknya almarhumah juga tidak satu kan gitu. Walaupun kebagian juga ya sebagian kecil, mungkin nanti itu kebijakan dari kakak-kakaknya. Udah kita buktikan kok secara surat ini, surat pernyataan sudah dibuktikan kok kalau itu bahwa dia pun tidak akan menghak itu gitu. Jadi mau apa lagi gitu. Prahara warisan mendiang Lina Jubaidah kini tak lagi sekadar soal pembagian harta peninggalan, melainkan telah merembet ke ranah dugaan penggelapan aset pribadi. Suasana kian memanas saat Sule mulai angkat bicara mengenai hilangnya sejumlah aset milik putra sulungnya, Rizky Febian, yang dititipkan kepada almarhumah ibunya semasa hidup. Bagi Sule, ini bukan lagi soal sengketa waris, melainkan soal hak milik yang salah alamat. Sang komedian kondang ini melontarkan sindiran pedas yang mengarah langsung pada Teddy Pardiana, mempertanyakan keberadaan aset-aset berharga mulai dari kos-kosan hingga uang hasil kerja keras Rizky yang kini seolah tak berbekas. Sule menyentil keras sikap Teddy yang sibuk meributkan warisan, namun bungkam saat ditanya kemana perginya harta yang murni milik Rizky Febian. Melalui sindiran-sindiran menohoknya, Sule seolah ingin membongkar tabir bahwa di balik tuntutan Teddy atas nama Bintang, ada persoalan aset pribadi yang belum dipertanggungjawabkan. Ya masih diduga ya,
maksudnya diduga hilang lah gitu. Ya yang jelas kalau yang tidak ada itu surat panyawangan, surat kos-kosan, surat ruko, dan juga uang IKI 5 miliar. Nah mungkin yang 5 miliar itu ada beberapa yang sudah dibelikan seperti Villa Bandung Indah, dan itu udah dijual katanya. Ya. Dibeli oleh Teddy Villa Bandung Indah dan dijual kembali. Dulu selama hidup sama almarhumah itu pakai uang IKI. Gitu. Nah pernyataan itu adalah dari pengacaranya almarhumah. Itu. Jadi dibelikan kos-kosan sama Villa Bandung Indah. Belum, enggak, masih hidup. Masih hidup karena almarhumah mau mengembalikan uang itu ke IKI. Tapi nggak tahu ceritanya, ya keburu meninggal. Itu karena punya beban. Nah, tapi sama Pak Ecet sudah bilang seminggu sebelum meninggal semuanya Pak Ecet tahu. Ya, jadi almarhumah udah tenang. Nanti mungkin ada amanat untuk dikembalikan ke IKI. Ya silakan, kalau membantah silakan. Kan kuasa hukumnya juga nggak tahu. Kuasa hukumnya juga ada yang nanya di safety box ada apa aja, dia nggak tahu. Wajar kalau dia minta mana buktinya, kan dia nggak tahu. Jangan berbohong juga, hati-hati gitu loh. Jangan pura-pura nggak tahu. Kan waktu penggelapan mobil itu kan pengacaranya juga ada. Lo orang yang sama ada. Nah ini ada apa gitu loh. Cuma saran saya, maksudnya sayanglah sekolah tinggi-tinggi gitu ya, membela yang ibaratnya kurang baik lah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.